Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan kita boleh bersama-sama menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat hidup yang kau berkati. Terima kasih engkau menyertai kami. Kau melindungi, menjagai kami dengan kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sungguh engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kau Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Oh Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kau Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sembah ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji, ku muliakan namamu. Ku sembah
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji, ku muliakan nama-Mu. Puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, kami memuji, kami menyembah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Allah yang maha besar. Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang melakukan segala perkara. Perbuatan ajaib dan besar di antara kami, Tuhan. Haleluya.
Engkau yang layak dipuji di sini. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami yang berkuasa berdaulat atas semesta. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, semua mungkin bagimu. Dia yang membela kami, yang menolong kami, yang memberkati kami. Dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib perbuatan. Heran perbuatanmu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Ajaib, ajaib. Ajaib Engkau Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Daripada mula datangnya pertolongan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dari kami. Selalu tepat pada waktunya. Sebab kami mau terus menanti-nanti karena Engkau percaya kepada, berharap hanya padamu. Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Allah yang tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kedua kaki hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku dalam kehidupanku. Tak akan goyah selamanya. Kaulah sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Kekuatan hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kamu Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan
dalam tanganmu seluruh hidupku, bahkan goyang selamanya. Ajaib kan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang Kami takkan goyah sampai selamanya, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Sebab itu kami mau melekat di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Ya, sekalipun kami menghadapi situasi yang dapat menggoyah dan menggoncangkan, tapi kami mau tetap berdiri teguh di atas iman kami, percaya kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang terbukti sampai hari ini setia dan tidak pernah berubah. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita boleh terus menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita sudah ada di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-109. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara, tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jeripayahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi.
Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan Allahku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah dicela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan mula ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Nah, hari ini kita belajar dari sebuah pasal dari Mazmur Daud, bagaimana perjalanan hidup Daud, kalau dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana Daud mengungkapkan situasi yang dihadapinya kepada Tuhan. Jadi poin pentingnya yang kita belajar hari ini adalah apa-apa yang kita alami, maka Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu, Tuhanlah satu-satunya tempat untuk kita menceritakan segala isi hati kita. Ayat ini dengan jelas katakan bagaimana Daud itu selalu difitnah, dan bicara tentang prinsip eh, situasi seperti ini, seperti yang berkali-kali saya katakan dan ajarkan, kita tidak dapat menjaga mulut orang, tetapi yang dapat kita lakukan adalah menjaga hati kita. Orang bisa saja mengucapkan hal-hal yang tidak benar tentang kita, itu yang disebut dengan fitnah. Bahkan orang bisa menggosipkan tentang kita. Nah, gosip itu ada kalanya itu adalah sebuah kebenaran. Makanya kalau ada orang katakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, nah gosip itu lebih kejam lagi. Karena kalau fitnah itu kan sesuatu yang nggak benar yang diucapkan kepada kita, terhadap kita, dan ketika terbukti, ya dengan sendirinya lambat laun kisah dan cerita itu akan hilang. Tetapi kalau gosip itu kan memang mungkin sesuatu kesalahan yang kita lakukan, dan itu sesuatu yang menjadi sejarah yang nggak bisa dihapus, dan itu bisa saja diceritakan bahkan sampai turun-temurun. Nah, tapi sekali lagi, kalaupun kita ada di posisi entahkah itu difitnah, apalagi digosipkan, karena memang kita tahu setiap kita pasti punya masa lalu yang terkadang bisa diungkit-ungkit oleh siapapun. Nah, sekali lagi prinsipnya adalah kita tidak dapat menjaga mulut orang, yang dapat kita lakukan adalah menjaga hati kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terluka dan kemudian menjadi orang yang marah. Dan menyimpan kemarahan itu terus-menerus sehingga menjadi celah bagi iblis untuk terus mengendalikan hidup kita di dalam amarah. Sehingga akhirnya kita akan melakukan hal-hal bodoh berikutnya.
Tapi kembali dalam konteks pasal ini tentu Daud adalah orang yang difitnah dan dia menyadari hal itu. Sehingga hal yang dilakukan oleh Daud adalah tentu datang kepada Tuhan, berdoa. Walaupun tentu kalau kita perhatikan doa Daud, nah, Bapak Ibu juga harus tetap paham, ini doa di dalam konteks perjanjian lama tentunya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa memahami situasi jiwa Daud ketika menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi fitnaan-fitnaan. Karena kalau kita tahu dalam perjanjian lama ya memang mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, tapi dalam konteks seperti itu sekali lagi kita bersyukur. Kita masih diingatkan firman Tuhan pagi hari ini, Daud nggak langsung mempraktekkan secara hurufiah dalam artian terus membalas kejahatan dengan kejahatan orang yang berlaku jahat kepadanya. Bahkan kita tahu ketika dia punya kesempatan contohnya untuk membalas kejahatan Saul terhadap dirinya, sampai 2 kali dia nggak mau melakukannya. Tapi Daud mencurahkan isi hatinya, walaupun kalau kita baca curahan isi hati Daud kepada Tuhan ya, dia tidak melepaskan kutuk secara langsung, membalas perkataan orang-orang yang memfitnah dia. Dia tidak membalas langsung memaki-maki orang yang membalas dia. Tapi dia mencurahkan kekesalan hatinya. Siapa sih yang nggak kesal di fitnah Bapak Ibu? Setiap orang bisa kesal. Makanya prinsip yang pertama tadi saya katakan, apapun situasi yang kau hadapi, maka Tuhanlah satu-satunya tempat engkau mengadu dan berkeluh kesah. Yang kedua, kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi yang bisa kita lakukan adalah jaga hati kita, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga seperti saya katakan, kalau kita baca doa Daud kepada Tuhan ketika dia galau karena difitnah, orang memperkatakan hal yang nggak benar tentang dirinya, orang mengatakan hal-hal dusta tentang dirinya, maka dia berdoa, wow, kalau kita perhatikan ayat demi ayat, aduh, ini Daud, ini pasti benar-benar lagi bergejolak kemarahan dalam hatinya. Sehingga dia berdoa katakan, angkatlah seorang fasik atas dia, biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelahnya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, jabatannya diambil orang lain, anak-anaknya jadi yatim, istri jadi janda, dan berbagai macam. Ya, sekali lagi, secara psikologi kita bisa memahami kegalauan hati Daud. Mungkin ada rasa marah dari hati Daud ketika dia dengar fitnahan-fitnahan yang terus ditujukan kepadanya. Tapi sekali lagi ini dalam konteks perjanjian lama. Itu sudah jauh lebih mending Bapak Ibu, maksud saya seperti itu. Karena sekali lagi dalam konteks perjanjian lama kan ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya kalau Saul berbuat jahat kepada dia, sebenarnya dia diizinkan dalam tanda kutip untuk membalas. Tapi itu pun Daud enggak melakukan. Jangan dibandingkan dengan kita. Nanti dulu kita bandingkan dengan perjanjian baru. Nah, kalau mau diperbandingkan seperti apa yang Yesus ajarkan. Seperti kalau Bapak Ibu masih ingat kisah di dalam Yohanes pasal 9 kalau nggak salah. Tentang seorang perempuan yang berzina. Yang eh, tertangkap basah dan dibawa kepada Yesus. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang datang, yaitu ahli Taurat, Farisi, ngomong kepada Yesus, menurut hukum Musa, wanita yang ketahuan seperti ini harus dirajam sampai mati. Nah, bagaimana menurut engkau, guru? Dan Yesus nggak jawab, Yesus hanya menulis di tanah, dan kemudian mereka desak terus, dan Yesus menjawab, barang siapa yang tidak berbuat dosa, dialah yang terlebih dahulu melempar batu. Sehingga dengan jelas firman Allah kemudian mencatat satu persatu dari mereka meninggalkan dengan diam-diam.
mulai dari yang tua. Kenapa? Karena yang paling tua sadar, dia juga yang paling punya banyak dosa. Dan kemudian semua orang pergi, tinggal Yesus dan perempuan itu. Dan kemudian Yesus bertanya, di mana mereka semua orang yang mau merajam engkau? Gak ada Tuhan. Dan Yesus pun katakan, aku pun gak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Walaupun seharusnya Yesus punya hak. Karena Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa boleh melempar. Dan kalaupun hari itu Yesus melempar, merajam sampai mati, nggak bisa disalahkan juga. Karena sekali lagi, waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, mereka juga masih ada di bawah kendali hukum Taurat. Sehingga perempuan itu memang harusnya dirajam dengan batu sampai mati. Tapi kan tentunya kita belajar dalam kasih yang Yesus ajarkan, kasih yang Yesus buktikan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan saja secara langsung, bahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, menjaga hati kita walaupun hati kita sedang panas, marah, kecewa, campur aduk karena diperlakukan tidak adil, karena difitnah. Tentu hari-hari ini yang kita harus lakukan seperti apa yang Yesus katakan, berdoalah bagi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mungkin kita nggak dianiaya secara fisik, tapi batin kita teraniaya dengan fitnahan, dengan gosip yang terus ditujukan kepada kita. Tetapi prinsipnya adalah kembali kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi kita memahami doa Daud kepada Tuhan ketika dia difitnah, yang saya percaya dan kita tahu tentunya bukan cuma sekali difitnah, tapi berkali-kali. Makanya ayat yang ke-20 pun Daud ngomong ini, biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Jadi Daud itu menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Karena pembalasan itu sekali lagi haknya Tuhan. Nah, jadi tentu sekali lagi yang dapat kita pelajari hari ini, kalaupun situasi yang sedang kita hadapi, engkau sedang difitnah, maka jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi berikanlah tempat untuk Tuhan membela hidupmu. Walaupun tentu doa kita nggak seperti doa Daud. Waduh, kalau doa Daud yang kita baca, waduh, kayaknya pokoknya dia mau melampiaskan rasa marahnya, rasa kecewanya. Kan kalau Bapak Ibu baca tadi, pokoknya orang itu pakai kutuk lah, seperti baju berkat jauh daripadanya, kutuk yang mendekat, terus pakaian yang digunakannya apa? Seperti kutuk itu menjadi sesuatu yang merembes sampai ke dalam dirinya. Tapi sekali lagi, poinnya bukan kita melepaskan kata-kata kutuk terhadap orang itu. Ini kan ungkapan Daud memohon pembelaan kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita memandang dari perspektif perjanjian baru, poin pentingnya adalah sederhana. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berikan porsi kepada Tuhan untuk membela hidup kita. Bukan kita yang secara frontal langsung membalas kejahatan orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Nah, itu yang kita belajar hari ini. Dan ayat-ayat berikutnya dikatakan, ya, tetapi engkau ya Tuhan Allahku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh karena sebab kasih setiamu yang baik. Jadi sekali lagi, ada 3 kebenaran yang kita bisa belajar hari ini. Apapun yang sedang kita alami, yang pertama, datanglah kepada Tuhan.
Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga adalah mari serahkan kepada Tuhan karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan Tuhan juga tahu yang terbaik untuk diperlakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi mari kita memandang pasal ini tentu sekali lagi dengan perspektif perjanjian baru. Jangan fokus kita kepada doa Daud sehingga kita akhirnya salah menangkap kebenaran ini. Kita ngomong, oh ternyata boleh ya kita doain orang lepaskan kutuk, wah pokoknya yang jelek-jelek, wah kan semangat kita kalau mau ngomongin orang yang sudah ngomongin kita. Tapi konteksnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteksnya Daud itu sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi di dalam doanya, karena sekali lagi dalam konteks perjanjian lama, sebenarnya jangankan menyerahkan kepada Tuhan, kalaupun dia langsung membalas kejahatan dengan kejahatan, itu diizinkan dalam konteks perjanjian lama, Taurat. Karena sekali lagi kita tahu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, tetapi sekali lagi, dari hidup Daud pun kita belajar di dalam kondisi seharusnya bisa membalas, tapi dia tetap menyerahkan pembalasan itu kepada haknya Tuhan. Itu sesuatu yang udah keren banget Bapak Ibu. Apalagi kita yang ada di dalam kasih Kristus, kasih yang mengajar kita untuk kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jaga hati kita, karena itu yang dapat kita lakukan, dan kita nggak bisa jaga mulut orang. Jadi orang boleh ngomong apapun tentang kita, tapi terus jaga hati kita dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sampaikan sesuatu, mungkin sedang mengalami situasi yang sama, tapi saya berdoa berharap Bapak Ibu melakukan yang sama seperti apa yang Daud lakukan, yaitu menyerahkannya kepada Tuhan, bukan membalas dengan kejahatan. Oke, silakan. Kalau nggak ada, saya silakan pada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa datang terus ke hadapan-Mu, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hati kami ya Tuhan. Dan kami akan menyatakan kasih kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kami, mungkin memfitnah kami. Biarlah kami tahu Tuhan segala sesuatu itu adalah pembalasan adalah hak-Mu ya Tuhan, bukan kami. Tapi kami mau terus Tuhan menyatakan kasih-Mu karena Engkau Allah yang penuh kasih yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Biarlah kami terus mempraktekkan setiap nilai-nilai yang kami dapat di pagi hari ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga memberikan Pak Heri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan terus berkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Cia ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus pulihkan, terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ibu Jaja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Jaja ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat menantu dari Ibu Dr. Mirianti yang bernama Julas Tri Rondonu ya Tuhan, yang sedang sakit ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan menantu Ibu Dr. Mirianti di bawah tangan kuasa-Mu, dan kami terus juga berdoa buat kesehatan, kekuatan buat Ibu Dr. Mirianti dan Pak Siregar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berikan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Cik Acen atau Tuhan atau Ibu Yeni ya Bapak, yang jatuh ya Tuhan, yang pergelangan tangannya retak ya Bapak. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik dan pemulihan atas tangannya yang retak ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Yeni ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga kesejahteraannya, kebaikan ekonomi yang lebih baik, memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintahan yang ada saat ini dan juga eh, Presiden kami yang terpilih yang akan memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga terus taruh hikmat-Mu. Tuhan juga terus taruh kasih-Mu ya Tuhan. Untuk membawa bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Yaitu Pak Prabowo. Tuhan berkati ya Tuhan dan juga wakilnya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Bapak, terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan bila kami jalani hari ini bersamamu dalam pimpinan tuntunanmu, sehingga apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian seharian ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Buyung enggak ada ya Buyung ya?